Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Saya senang deh persekutuan Usinda ini. Persekutuan yang paling banyak kehadirannya. Kalau persekutuan doa paling sedih. Paling banyak 40. Kalau persekutuan KD, Komisi Dewasa Wanita yang sekarang boleh dihadirin bapak-bapak juga. Tapi yang hadir ya sekitar 50, 60, kalau ada event baru 100-an. Kita bersaat teduh sebentar ya. Mari semuanya kita bersaat teduh. Amin. Kita akan menyanyikan Mars Kebanggaan Kita dulu nomor satunya ya. Mari kita berdiri semuanya. Yang semangat ya. Saya lihat memang Usinda ini semua pada semangat. Senyumnya sumringah. Tepuk tangan jadi larang. Bersatu paduan usia indah, angkat suaramu, muliakan Tuhan, bangkitlah segera, ayunkan langkahmu, jadi teladan bagi dunia. Usia indah, tercipta senantiasa, tekun berdoa, mengasihi sesama. Usia indah, bersyukur senantiasa, teguh beriman, jadi berkat sesama. Bersatu padulah usia indah, angkat suaramu, muliakan Tuhanmu, bangkitlah segera, ayunkan langkahmu, jadi teladan bagi dunia. Usia indah, sukacita senantiasa, tekun berdoa, mengasihi sesama. Usia indah, bersyukur senantiasa, teguh beriman, jadi berkat sesama. Semangatlah, Usinda GKI, Lahing Serpong. Wah, luar biasa. Kita akan memuji Tuhan untuk lagu pembukaan dari Kidung Jemaat 17, Tuhan Allah Hadir. Kita akan menyanyi dari bait 1, 3, dan 5. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini, diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan.
Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan, kalau pada pagi hari ini Engkau memperkenankan kami boleh hadir di tengah-tengah persekutuan Usinda. Ya Yesus, terima kasih untuk istirahat semalam. Terima kasih untuk kesehatan yang Kau berikan pada hari ini ya Bapa. Siapakah kami ini ya Tuhan sehingga Engkau begitu mengasihi kami. Kami hanya dapat membalas dengan cinta kasih kami dan juga kami ingin menjadi murid Tuhan yang lebih baik dan lebih baik lagi hari lepas hari ya Bapa. Oleh sebab itu Tuhan kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini yang akan dibawakan oleh Bapak Philip ya Tuhan. Tuhan tolong tutup bungkus dia dengan Roh Kudus-Mu sehingga apa yang keluar dari bibirnya sungguh perkenanan dari Tuhan dan juga kami yang menerimanya boleh mendapatkan berkat dan mendapatkan penguatan dan penghiburan dan juga pegangan di dalam kehidupan kami. Di dalam kami menjalani hari kami, ya Tuhan. Tolong juga kami untuk boleh juga memuji dan memuliakan Engkau untuk menaikkan dupa kami yang harum ke hadapan-Mu ya Bapa. Tuhan pimpin ibadah persekutuan Usinda ini Tuhan dari awal hingga akhir ya Tuhan. Karena kami mau menyerahkannya hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan kami Yesus Kristus yang telah menjadi gembala kami yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca dari Mazmur 12. Mazmur 12. Kita akan membacanya bertanggapan ya. Saya bait yang 1, Bapak Ibu bait yang 2. Nggak apa-apa saya baca dari TB2, tetapi Bapak Ibu nggak apa-apa dari yang Holy Bible yang di handphone. Mazmur 12. Ini ada 9 ayat. Saya baca bait 1, Bapak Ibu baca 2, dan seterusnya ya. Saya yang ganjil, Bapak Ibu yang genap. Judulnya doa minta tolong terhadap orang-orang curang. Untuk pemimpin biduan menurut lagu yang ke-8, Mazmur Daud. Orang-orang berkata dusta seorang kepada yang lain. Mereka berkata dengan bibir yang manis dan hati yang bercabang. Mereka berkata, dengan lidah kami menang. Bibir kami juga berucap apa saja. Siapakah Tuhan atas kami? Janji Tuhan itu janji yang murni, bagaikan perak yang teruji 7 kali, dimurnikan dalam dapur peleburan. Ini. Ya, terima kasih. Kita akan memuji Tuhan sebelum masuk di dalam ruang kesaksian dari KJ 40, baitnya yang ke-1, 2, dan 4. Ajaib
Ada Bapak Ibu sekalian, udah 1 minggu ini pasti berkat Tuhan, pasti tidak mungkin tidak kita rasakan ya. Yang kecil juga nggak apa-apa, yang penting kita bisa menyaksikannya. Ada yang mau sharing? Oh, siapa tuh? Oh, nggak ada. Oh, nggak ada. Oh, iya ya. Oh, di daftar Bu Nuriani katanya belum ada yang. Kalau enggak saya bersaksi sedikit ya. Hah? Siapa? Bu. Oh, Pak Julius mau? Ya, oke. Itu pakai sana ya. Kita kasih aplaus dulu dong. Penyemangat kita nih. Puji Tuhan, suaranya itu berbunyi. Saya mau kesaksian cuma yang ya kecil-kecil aja lah. Tapi kadang-kadang kita mengabaikan yang kecil-kecil ya. Seperti diketahui saya baru pulang dari Amerika untuk nengokin anak. Waktu pulang beres-beres aja sih, cuman gak betah di sana. Rasanya di sini saya cukup aktif, tapi di sana saya jadi bengong aja gitu. Kerjaannya cuma ke mall, makan, jalan-jalan, begitu. Jadi waktu pulang kemari saya gembira sekali saya bisa ketemu teman-teman, terutama di persekutuan wilayah, persekutuan lansia kita ya. Karena saya juga ada banyak teman-teman di sini, vokal grup segala macam. Saya gembira sekali. Waktu pulang beres-beres aja, tapi waktu pulang sekarang di lapangan terbang harus isi formulir cacar monyet. Dan juga itu customer service. Nah saya abai di situ nggak perhatiin sampai di lapangan terbang handphone saya habis baterainya. Jadi begitu sampai di depan saya nggak bisa isi karena baterainya habis. Dan cover yang saya bawa gitu banyak lagi ya, sampai 12 cover. Jadi saya mesti angkatnya sendiri. Saya pikir waduh ini covernya rata-rata 27 kilo, 27 kilo. Tapi Tuhan begitu baik. Ada orang yang tolong, meskipun yang tolong saya itu bukan orang laki ya, ibu-ibu yang tolongin saya. 2 orang yang tolongin saya, angkutin semua beres, saya terima beres, saya 12 koper beres. Nah begitu pulang, ngisi formulir ini saya nggak bisa. Tapi ketemu lagi tuh orang yang tolong saya, tenang aja Pak, nanti saya yang bantuin. Jadi saya cas sebentar, handphone saya asal isi 17% aja udah bisa, jadi dia bantuin. Karena memerlukan paspor segala macam, jadi dia pakai paspor saya. Sampai di depan udah beres. Saya udah terima kasih sama Tuhan, terima kasih Tuhan semuanya berjalan beres. Tapi saya juga ada ingat, saya bilang saya terima kasih Bu ya, Ibu udah tolong saya. Boleh saya minta nama Ibu, mau telepon Ibu? Oh boleh, dia kasih telepon. Udah kita berpisah. Setelah berpisah saya baru sadar paspor saya hilang. Nah lu. Gak ada di tas, cari gak ada. Balik lagi saya ke dalam lapangan terbang, cari satu sampai 2 jam, gak ketemu. Akhirnya saya bilang, bisa nggak kita minta CCTV yang terakhir di mana? Ketahuan paspor saya ada sama nih orang, tapi saya kan nggak tahu nih orang di mana rumahnya, ya, tinggalnya di mana. Saya pikir, aduh, udah dah, saya udah putus asa, udah saya pulangnya. Sampai pulang yang paling kedua nih, covernya nggak bisa dibuka. Boleh dibuka gemboknya, kuncinya nggak muat di gemboknya. Di dalam situ ada segala macam ya, barang-barang yang mudah rusak. Sedangkan di lapangan terbang udah 2 jam. Saya bilang Tuhan, baru saya bersyukur sama Tuhan kok sekarang dikasih coba yang aneh nih saya bilang. Saya pikir wah ini cover saya bawa ke SMS dah, dibuka dah, dirusak covernya. Tapi sebelum saya bawa ke sana saya berdoa dulu sama Tuhan. Tuhan, saya mengucap syukur apapun saya harapin, Tuhan tolong saya. Udah gitu saya keluar dari kamar, saya lihat ada kunci nih, kuncinya kunci kecil gitu. Sedangkan gembok saya gede di cover. Tapi udahlah coba saya iseng-iseng. Begitu saya coba, karena kecil ya muat kuncinya. Saya putar-putar, cetek terbuka. Waduh saya bilang Tuhan luar biasa kejadian kecil, tapi kadang-kadang itulah kita menghargai pertolongan Tuhan yang kecil ya. Apapun gak ada yang kecil bagi Tuhan, semua ada terencana. Baru kelar itu, anak saya datang, saya bilang paspor papi hilang nih. Hilang di mana? Nggak tahu, ke bawah orang, tapi papi nggak tahu. Ada nomor teleponnya, tapi udah tenang. Dia masukin ke WhatsApp, ya, masukin ke Facebook. Udah tunggu aja. Nggak lama lagi ada telepon.
Pak, saya mau ucap syukur katanya, Bapak masih disadarkan minta nama saya dan alamat saya. Kalau enggak saya enggak tahu paspor Bapak saya mau kasih kemana. Jadi dihubungin, kasih alamatnya, namanya. Jadi saya beres semua. Saya bilang itulah kejadiannya kecil, kadang-kadang kita mengabaikan pertolongan Tuhan ya. Kalau kita bergantung sama Tuhan, enggak ada yang kecil ya. Semua beres. Asal kita jangan mengeluh, kuatkan iman kita ya. Juga dalam pelayanan kita kadang-kadang kesempatan itu bukan kasih 2 kali ya. Saya pernah ngalamin di sini kasih kesempatan karena saya belum pulang, nggak bisa saya melayani di sini sebagai liturgos. Jadi diundur. Pas diundur tanggal 27 ya November 27 nggak ada loh persekutuan kita karena pemilihan umum. Pilkada. Saya tugas di sini. Nah, maka kalau dikasih kesempatan jangan sia-siakan. Apapun ambil karena Tuhan akan menyertai. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pak Julius. Pak, itu bukannya kecil Pak. Menurut saya udah berapa kali tuh pertolongan Tuhan. Kadang-kadang kita nggak nyadar loh ya bahwa pokoknya kalau yang penting kalau kita berdoa dan berserah pada Tuhan, Tuhan pasti ini ya. Kadang-kadang makanya saya juga suka kehilangan apa gitu ya. Saya berdoa, Tuhan saya merasa penting barang ini gitu ya. Nah terus saya kan nggak nyadar dulu gitu. Nah tiba-tiba kayaknya bisa muncul sendiri Pak gitu loh. Ya kan? Asal pokoknya kita bilang sama Tuhan, kita ngadu sama Tuhan bahwa barang ini kita perlu gitu. Tuhan tolong gimana bisa ketemu gitu loh. Nah asal kita pokoknya berdoa, berserah pada Tuhan, pasti Tuhan buka jalan. Yang tadi mau saya sharingkan bahwa saya cuma mau bersyukur bahwa Tuhan itu tiap hari loh memberkati kita loh, dari bangun tidur. Coba kalau misalkan kita nafas di rumah sakit, bayarnya mahal kan, hitungnya per jam kan, per tabung yang dipakai. Nah itu harus bersyukur. Terus kita dikasih kesehatan, bisa kemana-mana, kaki kita masih bisa dipakai. Itu juga bersyukur, ya kan? Kadang kita lupa bahwa pertolongan-pertolongan kecil itu juga patut kita syukurin. Nah saya juga bersyukur bahwa Tuhan telah memimpin hidup saya ya. Saya masuk ke dalam Gading Serpong ini nggak gampang bener. Karena suami saya mau ambil program PHK, dia merasa dia hobi masak gitu ya. Jadi dia pikir dari program PHK dia dan program PHK saya digabungin gitu, kita sewa ruko gitu ya. Terus kami coba berjualan restoran Chinese food pertamanya. Saya lagi tuh udah ambil 4 tahun di sana karena lagi tuh masih murah, 75 juta setahun. Sekarang berapa coba di Blok BA itu yang di raya ini Jalan Raya raya apa tuh? Boulevard, Blok BA itu yang deretan sederhana itu. 4 tahun 4 tahun 30 juta kan. 20 jutanya beli peralatan dan tetek bengek. Dan 50 juta itu amblas, nggak balik sama sekali. 10 juta buka sembako di pasar, amblas. Saya bilang, aduh gimana Tuhan, terus catering coba setahun, udah malang melintang saya. Tetapi saya bersyukur sampai akhirnya anak-anak saya bisa lulus kuliah, dan sekarang mereka bekerja juga lumayan baik karena ya kuliahnya lumayan ini ya. Jadinya saya bersyukur sama Tuhan, makanya itulah sebabnya kenapa saya tidak pernah menolak pelayanan. Saya nggak pernah sekalipun menolak pelayanan. Saya selalu bersyukur karena satu, saya dikasih rumahnya lebih dekat gereja. Makanya itu kalau orang bilang Yanti lagi. Saya sebenarnya malu, tetapi saya pertamanya ngambil pelayanan banyak itu karena apa? Saya tadi mikirnya anak saya belum mau pelayanan gitu. Udahlah saya yang melayani adalah Tuhan, sebagai wujud syukur saya kepada Tuhan gitu. Tapi akhirnya untungnya anak saya sadar sendiri, akhirnya mereka ambil pelayanan. Walaupun cuma satu, saya bersyukur. Karena mereka bersamaan melayaninya. Anak saya yang cowok melayani di multimedia, anak saya yang perempuan melayani di sekolah minggu. Walaupun cuma satu, saya bersyukur sama Tuhan. Karena mereka akhirnya mengikuti jejak saya mau melayani Tuhan. Karena memang saya selalu menekankan bahwa kita harus bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan begitu baik, teramat baik. Walaupun memang suami saya sampai saat ini masih belum percaya Tuhan, tapi saya
saya hanya berpegang pada firman Tuhan bahwa tidak semua orang yang dipilih Tuhan, ya kan? Kita hanya bisa mendoakan. Saya ingat Ibu Herlintong cerita, dia mendoakan suaminya 40 tahun dan saya terus akan berdoa buat suami saya. Ya kan? Semoga kalau misalkan Tuhan mengizinkan, dia pasti bersatu dengan kita di dalam persekutuan orang Kristen. Oke, saya nggak berpanjang lebar, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan memuji dari PKJ 255. Itu cuma satu bait dan kita nyanyi 2 kali. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, dalam hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, saya pun dapat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, saya pun dapat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Mari sebelum kita mendengarkan firman-Nya, kita bersama bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyadari hidup kami tidak pernah selalu berjalan mulus. Kami menyadari ada waktu di mana hidup kami mungkin terasa berat untuk dilalui. Namun kami bersyukur karena kami punya Engkau yang selalu hadir dan tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan Engkau menyatakan diri-Mu di dalam firman-Mu yang ajaib, firman-Mu yang hidup, yang selalu dapat menjadi pegangan dalam kehidupan kami. Dan saat ini ketika tiba waktunya untuk kami kembali merenungkan firman-Mu, biarlah Allah Roh Kudus yang bekerja di antara kami, menolong dan memberikan kepada setiap kami hikmat dan pengertian, agar firman yang akan kami renungkan ini sungguh boleh menjadi firman yang kembali menguatkan dan meneguhkan hidup kami. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan, karena kami membutuhkannya, dan pakailah hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini. Hanya di dalam nama anak-Mu, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Yakobus pasal yang ketiga. Yakobus pasal yang ketiga ayat yang pertama hingga ke-12. Yakobus pasal yang ketiga
ayat yang pertama hingga ke-12. Saya akan membacakan bagian ini bagi kita semua. Oma, opa, bapak ibu semua bisa sambil memperhatikannya di dalam Alkitab masing-masing. LAI memberi judul Dosa Karena Lidah. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi pengajar. Sebab kamu tahu bahwa sebagai pengajar, kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua tersandung dalam banyak hal. Siapa tidak tersandung dalam perkataannya, ia orang yang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita, dan kita dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, ia dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, ia dapat memegahkan hal-hal yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya, api dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Lidah merupakan suatu dunia kejahatan di antara anggota-anggota tubuh kita. Sesuatu yang menodai seluruh tubuh dan membakar roda kehidupan kita. Sedangkan lidah itu sendiri dibakar oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang melata dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh manusia. Tetapi tidak seorang pun dapat menjinakkan lidah. Ia tidak terkuasai, jahat, dan penuh racun mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan dan Bapa kita. Dengan lidah juga kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang sama keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh terjadi. Apakah mata air memancarkan air tawar dan air pahit dari lubang yang sama? Saudara-saudaraku, apakah pohon ara yang menghasilkan buah zaitun dan pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Demikian pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Berbahagialah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, namun juga yang boleh melakukan firman-Nya. Selamat pagi Oma Opa, Bapak Ibu semuanya. Ya, senang sekali pagi hari ini kita bisa kembali bersekutu bersama-sama di tempat ini. Ya, tema perenungan firman kita pada pagi hari ini adalah menjaga diri. Nah, Oma Opa, Bapak Ibu semuanya, saya ingin mengawali perenungan firman kita dengan kisah seorang bapak-bapak ya. Jadi karena saya juga sudah bapak-bapak begitu. Jadi kisah ini mungkin cukup relatable atau nggak jauh gitu, cukup relevan ya. Jadi ada satu bapak-bapak yang di rumahnya itu punya hobi memelihara burung, Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi mungkin kalau Oma Opa atau Bapak Ibu pernah memelihara burung atau punya hobi yang sama, mungkin terbayang ya. Atau tetangganya atau teman saudaranya punya hobi memelihara burung. Di rumahnya itu punya kandang burung masing-masing. Biasanya ada jenis burung tertentu yang kandangnya berbeda begitu. Nah, satu kali ketika waktunya memberi makan, bapak-bapak ini memberikan makan kepada burung-burungnya ya. Memberi makan, kemudian satu kali juga tiba waktunya tidak hanya memberi makan, ada waktu di mana ia juga harus membersihkan kandang burungnya, betul? Harus membersihkan kandang burungnya dan pada akhirnya dia harus memindahkan satu persatu burungnya ke kandang yang lain supaya kandang tempat burungnya itu tinggal bisa dibersihkan. Satu kali ya, secara tidak sengaja ketika kandang itu dibuka, ada satu burung yang tiba-tiba pergi. Ada satu burung yang tiba-tiba lepas dari kandangnya dan pada akhirnya bapak-bapak ini nggak bisa untuk menangkap burung itu. Mencoba dikejar, kemudian burung itu makin jauh terbangnya, makin jauh perginya. Sampai singkat cerita ia kehilangan salah satu ekor dari burungnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, Oma Opa semuanya, satu hal yang ingin saya katakan dari cerita sederhana ini. Ya, bukan tentang burungnya.
Tapi kalau kita melihat hidup kita dalam keseharian kita, merupakan ada satu hal yang sederhana yang sebenarnya sangat relate dengan kehidupan kita dari ilustrasi tadi. Kalau kita mengucapkan sesuatu, perkataan kita itu seperti burung yang lepas yang tidak akan dapat kembali lagi. Dan secara tidak sengaja mungkin kita sering mengatakan sesuatu yang bahkan belum kita pikirkan, belum kita matang-matang untuk kita gumulkan mungkin, tetapi ternyata sudah terucap begitu. Dan perkataan itu adalah sesuatu yang memang tidak dapat kita tarik kembali atau mungkin kita balikan kembali seperti sebelum kita mengatakannya. Seperti ilustrasi burung tadi, ya, yang sudah lepas terbang tidak dapat kembali lagi, maka sebenarnya ketika kita melihat hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, perkataan yang kita ucapkan seharusnya bukan menjadi sebuah perkataan yang hanya terucap begitu saja tanpa ada artinya atau bahkan punya maksud dan kehendak yang negatif. Karena perkataan itu menjadi sesuatu yang tidak dapat ditarik kembali atau mungkin perkataan tersebut adalah sebuah perkataan yang perlu kita perhatikan baik-baik. Karena kalau kita memperhatikan di bagian firman Tuhan yang kita baca, Yakobus memberikan sebuah nasihat, memberikan sebuah peringatan tentang dosa terhadap lidah. Ya, di sini judul perikopnya dosa karena lidah. Nah, Oma, Opa, Bapak Ibu semuanya, saya ingin mengajak kita untuk melihat begitu. Kalau kita bicara tentang menjaga diri dan terutama melihat dari Yakobus yang kita baca, maka ada 3 hal yang ingin saya ajak lihat gitu dari teks firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan yang pertama itu adalah tentang potensi atau tentang kemampuan lidah. Dan kita dapat menyaksikannya, melihatnya itu di ayat 3 sampai ayat 5 begitu. Ketika kita melihat bagaimana Yakobus itu memberikan sebuah ilustrasi sederhana tentang sebuah kapal yang besar dan dapat dikendalikan melalui sebuah kemudi yang kecil oleh sang jurumudi begitu. Saya sedang menyaksikan sebuah serian tentang kehidupan orang-orang yang pada saat itu masih tinggal di tahun 1600-an. Jadi pada saat itu transportasi untuk pindah wilayah, benua itu masih banyak menggunakan kapal. Dan kapalnya itu sangat-sangat besar. Dan dikendalikan oleh sang jurumudi yang mengendalikan kemudi sangat kecil. Dan ini menjadi satu gambaran yang sangat berkaitan erat dengan kehidupan kita. Kalau kita melihat lidah kita itu adalah satu bagian kecil dari hidup kita, dari tubuh kita maksudnya. Tetapi bagian kecil ini dapat mengendalikan seluruh hidup kita. Bagaimana mungkin bagian kecil ini dapat mengendalikan seluruh hidup kita? Contoh sederhananya, Oma, Opa, Bapak Ibu semuanya, ketika misalnya kita memberikan sebuah motivasi sederhana kepada keluarga, kepada rekan, mungkin itu adalah sebuah kalimat, kata-kata yang sederhana. Tetapi melalui kata-kata yang sederhana itu dapat memberikan sebuah dampak yang sangat besar bagi kehidupan orang tersebut. Saya pernah mendengar kesaksian tentang seorang yang sedang mengalami 1 minggu yang begitu berat. Kemudian orang ini akhirnya tetap memutuskan untuk datang ke gereja. Ketika ia datang ke gereja, ada penyambut jemaat, ya. Penyambut jemaat ini seperti biasa menjalani pelayanannya dan menyambut orang yang datang ini, ibu-ibu yang datang ini dengan senyum yang hangat, ya, dengan senyum yang manis dan juga sapaan yang hangat begitu. Dan ketika disapa, ya, si ibu ini merasa bahwa itu adalah sebuah sapaan yang sederhana memang, tetapi sangat-sangat menyentuh begitu. Ketika ia datang masuk ke gereja. Ketika ia pergi dari rumah, ia sudah membawa sebegitu banyak beban yang ia pikul selama 1 minggu. Tetapi entah bagaimana, melalui sapaan yang sederhana itu, ia dapat memasuki ruang ibadah dengan satu kelegaan, mengetahui bahwa Tuhan itu hadir. Dan ia menyapa melalui sang pelayan tadi.
Itu menjadi satu pengingat baginya bahwa Tuhan itu ada di dalam kehidupannya dan tidak pernah meninggalkan hidupnya. Oleh karena itu dia tidak perlu khawatir melalui setiap apapun yang sedang ia lakukan. Nah, Om Opa, Bapak Ibu semuanya, melalui setiap perkataan sederhana itu, lidah yang kecil ini memiliki sebuah potensi kemampuan yang besar untuk dapat mengubah atau memimpin atau melakukan sebuah perubahan besar baik dalam hidup kita maupun di dalam hidup orang banyak. Dan juga sebaliknya, Om Opa, Bapak Ibu semuanya, dari lidah yang kecil ini juga memiliki potensi yang besar juga untuk mengubah hidup seseorang menjadi negatif begitu. Menjadi berubah nasibnya melalui setiap perkataan yang mungkin mengandung sebuah kebohongan, melalui sebuah fitnah, dan juga kata-kata kotor yang dapat menyakiti orang lain. Nah, oleh karena itu, hal kedua yang dapat kita lihat dari bagian firman Tuhan ini adalah tentang bahaya lidah yang Yakobus sampaikan. Dan bahaya lidah ini dapat kita lihat di dalam ayat yang ke-6 dan ke-8 sampai ke-8 begitu. Bagaimana lidah ini dapat menjadi satu sarana, satu sumber yang menghasilkan dosa-dosa. Seperti yang tadi saya katakan bahwa dari lidah ini tidak hanya dapat memberikan sebuah motivasi ya yang dapat mengubah hidup seseorang, perkataan yang dapat menyemangati, mengubah hidup dan juga memberikan satu semangat bagi kehidupan seseorang, tetapi juga dapat membahayakan bagi hidup orang lain. Dari lidah ada muncul dosa-dosa yang disebut sebagai gosip, yang disebut sebagai fitnah, yang disebut sebagai kebohongan, dan dosa-dosa lainnya. Nah, Om Opa, Bapak Ibu semuanya, secara tidak sadar mungkin ya kita lupa bahwa setiap kita ini punya lidah yang sebenarnya dapat kita kendalikan, bukan? Tetapi ternyata seringkali kita juga lupa bahwa lidah kita ini menjadi sesuatu yang tidak kita pakai dengan semestinya. Justru kita memakai lidah ini dengan sesuatu yang dapat menghasilkan dosa. Contoh-contoh sederhana tadi misalnya seperti ketika kita bertemu dengan rekan atau teman atau keluarga, tidak jarang mungkin kita mudah untuk terucap kata-kata atau kalimat-kalimat yang malah kita ngomongin kekurangan, ngomongin atau orang lain yang ternyata itu jatuhnya jadi gosip ya. Nah, saya tidak ingin menstereotipkan bahwa hanya ibu-ibu yang suka gosip, enggak. Tapi saya juga sadar gitu, sebagai laki-laki juga suka gitu ya. Suka kalau secara tidak sadar suka ngomongin juga, suka gosip juga gitu. Jadi ternyata memang hal ini tidak hanya berlaku bagi salah satu gender saja begitu. Tapi saya percaya bahwa hal ini kalau kita tidak hati-hati, kita dapat jatuh, kita dapat larut di dalam dosa di mana kita ngomongin orang lain, ngomongin kejelekan orang lain, dan bahkan dosa iri hati itu bisa muncul dari perkataan kita. Ketika kita melihat orang lain hidupnya yang mungkin lebih baik dari kita, lebih aman, lebih nyaman dari kita berbicara tentang kehidupan orang itu dan justru bahkan bisa menggiring orang lain juga untuk membicarakan hal yang sama dan bahkan bisa jatuh ke dalam sebuah iri hati. Oleh karena itu, ya Om Opa, Bapak Ibu semuanya, Yakobus juga menggambarkan lidah ini walaupun kecil digambarkan seperti sebuah api. Api itu kalau hanya satu korek api kita menyalakan, itu hanya menjadi satu cahaya yang sangat kecil, bukan? Tetapi kalau kita taruh api itu di dalam atau kita bakar dengan api yang dari korek itu sebuah kertas gitu, akan menjadi sebuah api yang lebih besar lagi. Dan bahkan di sini Yakobus menggambarkan dari sebuah api yang kecil itu dapat membakar seluruh hutan yang besar begitu. Kita mungkin pernah mendengar berita-berita tentang kebakaran hutan yang sangat-sangat besar,
atau yang pernah viral itu, ya Om Opa Bapak Ibu mungkin pernah mendengar beritanya karena ini sampai rame 2 tahun yang lalu ada sepasang suami istri yang foto prewed ceritanya. Tahu nggak? Di Bromo, betul. Nah, di Bromo nyalain sebuah flare ceritanya ya. Dari flare yaitu seperti apa ya? Seperti api yang keluar asapnya warna-warna. Nanti kalau di foto tuh bagus ya, bisa foto ala-ala begitu ceritanya. Nah, dari api yang sekecil itu ya bisa membakar seluruh kawasan yang pada saat itu saya pas melihat fotonya tuh sedih begitu. Karena waktu itu saya pernah ke sana melihat, wah ini bagus banget, hijau semuanya. Tetapi pas lihat beritanya, itu menjadi satu lahan yang sangat hitam semuanya. Begitu. Nah, ini menjadi satu gambaran yang menyatakan bahwa kita pun perlu waspada terhadap bahaya dari lidah. Karena seperti yang tadi saya katakan, Bapak Ibu Saudara, Yakobus mengingatkan bahwa lidah itu menjadi satu anggota tubuh yang menodai seluruh tubuh kita. Mungkin kita melakukan setiap perbuatan baik dengan tangan kita. Tetapi kalau lidah kita menjadi satu bagian tubuh yang tidak kita kendalikan, maka seluruh tubuh kita pun akan sepenuhnya ternodai. Dan prinsip ini sebenarnya sama juga dapat kita terapkan di dalam perbuatan yang kita lakukan. Kalau kita menggunakan tangan kita untuk melayani Tuhan, tetapi di bagian lain atau di sisi lain hidup kita menggunakan tangan yang sama untuk melakukan dosa, untuk menyakiti orang lain dan sebagainya, maka ini menjadi satu hal yang akan mencemari seluruh hidup kita. Nah, ini menjadi hal yang perlu kita perhatikan juga sama-sama pada bagian yang ketiga, di mana Yakobus ini mengingatkan tentang tanggung jawab untuk mengendalikan lidah kita. Nah, Oma-opa, Bapak Ibu semuanya, setiap kita sebagai orang-orang percaya memiliki sebuah tanggung jawab untuk memelihara dan juga untuk mengendalikan lidah kita. Walaupun memang di sini sepertinya ya Yakobus itu memberikan sebuah perumpamaan, sebuah penggambaran di ayat 8, tidak seorang pun dapat menjinakkan lidah. Wah, sepertinya kok kayak sesuatu yang mustahil ya. Ketika baca firman ini, wah, Yakobus memberikan sebuah nasihat, tetapi kok nasihatnya seperti sebuah nasihat yang tidak dapat kita lakukan begitu. Seperti sebuah nasihat yang rasanya tidak mungkin, impossible. Tetapi tidak demikian. Oma-opa, Bapak Ibu semuanya. Ketika Yakobus memberikan nasihat ini, Yakobus rindu kepada setiap kita, para pembacanya dan juga setiap orang-orang percaya, yang pertama-tama untuk melihat bahwa setiap kita punya tanggung jawab untuk mengendalikan lidah kita, untuk mengendalikan setiap hidup kita. Karena dengan demikian, kita dapat menyadari bahwa dari bagian tubuh yang kecil ini dapat memberikan sebuah atau sesuatu dampak yang besar bagi hidup kita dan juga hidup orang lain. Oleh karena itu, apa yang dapat kita lakukan adalah dengan kita belajar untuk tetap setia di dalam firman-Nya. Yakobus pernah membahas ini di ayat atau di pasal yang pertama, ayat yang ke-21. Saya akan membacakannya bagi setiap kita. Yakobus 1 ayat 21 berkata, "Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu." Nah, Oma-opa, Bapak Ibu semuanya, setiap kita diajak dan dipanggil untuk membuang segala sesuatu yang kotor yang ada di dalam hidup kita. Nah, bagaimana kita bisa membuang segala sesuatu yang kotor? Itu dengan kita bisa selalu tinggal di dalam firman-Nya dan juga membiarkan firman-Nya itu menguasai seluruh hidup kita. Karena dengan demikian setiap perkataan, setiap perbuatan dan juga pikiran di dalam tubuh kita
akan sepenuhnya selalu dikuasai oleh firman Tuhan. Karena sejak kita jatuh di dalam dosa, maka kita perlu menyadari bahwa setiap kita ini adalah manusia yang sangat kotor dan manusia yang tidak ada sesuatu hal yang rasanya itu dapat secara natural kita lakukan dengan baik. Contoh sederhana yang sering saya dengar dan akhirnya saya menyaksikan begitu ya, ketika saya punya anak adalah seorang anak kecil tidak pernah diajari ya tentang yang namanya egois begitu. Tetapi secara tidak sadar begitu ya, anak kecil ini dapat ketika bermain dengan temannya, pengen mainannya itu hanya untuk dia, pengen untuk mengambil yang punya orang lain gitu. Nah, hal ini saya temukan sendiri ketika saya punya anak melihat, oh iya ya gitu. Nah, oleh karena itu kita perlu menyadari bahwa hidup kita sepenuhnya harus selalu dikuasai dan juga dipimpin oleh firman Tuhan. Karena itulah yang akan selalu mentransformasi hidup kita melalui pikiran, perkataan, perbuatan yang kita ucapkan bagi sesama kita. Nah, karena Yakobus ini memberikan sebuah peringatan agar kita dapat selalu konsisten, Oma Opa, Bapak Ibu semuanya. Melalui lidah kita dapat memuji Tuhan. Tetapi melalui lidah kita juga, kita dapat berucap kata-kata yang kotor, berucap sesuatu yang mungkin menyakiti hati Tuhan juga. Dan melalui tangan kita dapat memuji Tuhan. Kita dapat mengangkat tangan kita ketika kita menyanyi, ketika kita bersuka cita karena Tuhan. Tetapi dengan tangan yang sama, kita dapat juga melakukan dosa, menyakiti orang, dan hal-hal lainnya. Oleh karena itu sebagai anak-anak Tuhan, kita dipanggil untuk selalu belajar konsisten di dalam setiap perkataan dan perbuatan kita. Oleh karena itu disinilah kita dipanggil untuk selalu menjaga diri kita. Melalui hidup kita rindu tidak hanya di gereja, kita bisa memuji Tuhan, bisa melayani sesama kita. Tetapi ketika kita keluar pun melalui hidup yang sama, kita pun bisa berlaku hal yang sama juga seperti kita lakukan di gereja. Bukan menjadi sebuah kehidupan yang berbeda. Ketika kita di gereja, kita bisa bersuka cita bersama saudara seiman kita. Tetapi ketika kita keluar dari gereja, kembali ke rumah kita, kembali ke lingkungan di mana kita berada, justru kita memakai lidah kita, memakai tangan kita untuk sesuatu yang justru menyakiti hati Tuhan. Di sini Yakobus memberikan sebuah gambaran yang menurut saya sangat-sangat baik. Yakobus memberikan sebuah gambaran atau ilustrasi dengan sebuah air, satu mata air yang melalui mata air yang sama. Apakah mungkin mata air itu memiliki dua hasil yang berbeda? Yang satu air tawar, yang satu ketika terbagi air pahit begitu. Karena kalau sumbernya sama, maka hasil yang keluar pun seharusnya sama, bukan? Kalau kita punya sumber di dalam hidup kita, yaitu firman Tuhan, maka seharusnya yang menguasai pikiran, perkataan, dan perbuatan kita yang keluar seharusnya juga firman Tuhan. Oleh karena itu kita perlu selalu belajar mengingat akan hal ini. Melalui apa yang Tuhan percayakan dalam hidup ini, saya percaya kita dapat dipakai, walaupun tadi ya cerita tentang kesaksian dari berkat yang kecil, sederhana. Saya percaya dari hidup kita, dari hal sederhana yang dapat kita lakukan, Tuhan dapat memakai itu, Tuhan dapat memakai hal yang kecil itu menjadi sesuatu hal yang besar. Sebagaimana firman yang kita belajar hari ini. Melalui lidah yang kecil dari bagian tubuh kita, itu dapat menghasilkan sesuatu yang besar juga. Sesuatu yang besar untuk dapat memberikan dampak positif, dan juga sesuatu yang besar untuk dapat memberikan dampak negatif. Nah, Oma Opa, Bapak Ibu semuanya, ada satu cerita tentang seorang anak yang dididik oleh keluarganya. Jadi anak ini ceritanya ya cukup nakal begitu. Ceritanya cukup nakal dan orang tuanya punya satu
aturan begitu. Punya satu aturan buat anak ini, kalau anak ini berbuat salah atau mungkin mengucapkan kata-kata yang tidak seharusnya, kata-kata yang kotor atau yang tidak seharusnya, dia harus memaku satu paku di satu balok kayu yang diberikan oleh ayahnya, begitu. Jadi satu kali ia melakukan sebuah tindakan yang tidak baik begitu. Misalnya dia melawan orang tua, ya. Akhirnya dia memakukan satu paku di balok kayu itu. Kemudian selanjutnya keesokan harinya dia melakukan hal yang lainnya, misalnya dia membuli teman di sekolahnya. Kemudian dia di rumah dimarahi, kemudian disuruh lagi memaku satu paku di balok kayu itu. Dan seterusnya sampai ya belum setahun, bahkan nggak usah nyampe setahun, baru 3 bulan balok kayu itu sudah penuh begitu. Sampai tidak ada ruang lagi yang bisa dipaku ya. Yang tidak ada satu ruang lagi yang bisa dipaku. Pada akhirnya ya udah, ayahnya bilang ke anak itu, coba kamu cabut semua paku yang ada di balok kayu itu. Akhirnya anak ini nurut, mencabut sebuah paku yang ada di balok kayu itu. Oke, sekarang kamu lihat balok kayu itu. Udah gak ada pakunya kan? Ya, sudah tidak ada. Tetapi lihat deh, sekarang balok kayunya kalau dipaku lagi gimana? Kayaknya, kata anak ini, kalau dipaku lagi ya bakal hancur sih, begitu. Karena sudah bolong-bolong semuanya, ya ada bekasnya dari setiap paku yang ditancapkan. Nah, ayahnya ini sedang mengajarkan demikian, Om Opa, Bapak Ibu semuanya. Dari setiap tindakan, dari setiap perkataan yang diucapkan, yang mungkin bisa menyakiti orang, atau mungkin dapat melakukan hal-hal yang lain, melalui setiap tindakan dan perbuatan yang keluar dari tubuh kita, sesungguhnya ini memberikan sebuah bekas di dalam kehidupan seseorang. Nah, pertanyaannya, bekas yang seperti apa yang mau kita tinggalkan? Apakah memberikan sebuah bekas yang memberikan kesan positif, kesan yang menguatkan, kesan yang memotivasi, kesan yang mengubahkan hidup seseorang, atau sebaliknya, kesan yang memberikan luka, kesan yang justru menimbulkan satu kepahitan di dalam hidup seseorang, atau bahkan kesan yang mengubah nasib hidup seseorang sampai orang itu mengalami kesusahan. Nah, Oma Opa, Bapak Ibu semuanya, kalau kita melihat hidup yang disaksikan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus, maka kita dapat melihat bagaimana melalui setiap perkataan yang keluar, melalui setiap perbuatan yang keluar dari hidupnya, Dia adalah Tuhan yang mengubah hidup banyak orang. Melalui setiap perkataannya, melalui setiap perbuatannya, ada sebuah kasih yang dinyatakan bagi hidup orang-orang banyak. Dan banyak orang mengalami sebuah perubahan, mengalami sebuah transformasi yang besar dari perjumpaan yang dilakukan bersama dengan Tuhan Yesus. Dan inilah gambaran yang kita rindu untuk kita miliki sebagai anak-anak Tuhan. Tidak peduli latar belakang kita, tidak peduli atau siapa diri kita. Tetapi satu hal yang perlu kita terus ingat sebagai orang-orang percaya. Setiap kita, anak-anak Tuhan, adalah orang-orang yang dapat dipakai Tuhan untuk selalu menyatakan kasih-Nya bagi banyak orang. Baik itu melalui setiap perkataan atau perbuatan kita. Oleh karena itu, kita perlu terus dengan setia menjaga diri kita di hadapan Tuhan. Karena hidup kita rindu untuk menjadi saluran kasih Tuhan, saluran berkat Tuhan bagi banyak orang. Bukan hanya menjadi orang-orang yang hanya menikmati berkat Tuhan, tetapi justru menjadi orang kehidupan yang justru menyatakan berkat-berkat Tuhan itu melalui berkat yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Dan dengan perjumpaan yang orang lain alami bersama dengan kita, orang lain pun dapat mengalami perjumpaan kasih Tuhan yang dinyatakan melalui hidup kita. Dengan demikian, marilah Oma Opa,
Bapak Ibu Saudara, kita terus senantiasa menjaga diri kita, menjaga setiap perkataan kita, menjaga setiap perbuatan kita, agar melalui hidup yang kita nyatakan, kita dapat terus menjadi alat yang Tuhan pakai. Karena kalau sering saya ucapkan hal ini kepada anak-anak muda begitu ya, ada banyak anak muda itu sering merasa kecil gitu. Saya mah bisa apa sih? Saya nggak bisa ngapa-ngapain kak. Saya nggak punya kemampuan apa-apa. Saya nggak punya talenta rasanya. Wah, rasanya kan terlalu memandang rendah dirinya begitu. Tetapi melalui firman Tuhan yang kita renungkan sama-sama hari ini, setiap kita itu punya satu bagian tubuh yang kecil tetapi punya potensi, punya kemampuan yang sangat besar yang dapat memberkati banyak orang. Marilah kita menggunakan lidah kita, perkataan kita, dan bahkan perbuatan kita untuk menjadi wadah, menjadi alat yang Tuhan pakai mengubah dan juga memberkati kehidupan banyak orang. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini bisa menjadi satu kekuatan bagi setiap kita dan juga dapat menjadi dorongan untuk kita terus menyatakan firman-Nya, menyatakan kasih-Nya bagi kehidupan banyak orang. Amin. Ayat emas untuk setiap kita diambil dari Amsal pasal yang ke-21 ayat 23. Ya. Saya ingin mengajak kita membacakannya bersama-sama. Bagian firman Tuhan ini sebanyak 2 kali ya. Karena sangat singkat begitu. Nanti setelah kita baca 2 kali, saya ingin ajak supaya slide-nya diganti dan kita menghafalnya ya. Karena ini singkat supaya kita bisa ingat bagian firman Tuhan ini. Dari Amsal 21 ayat 23. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Siapa menjaga mulut dan lidahnya, memelihara diri dari kesukaran. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Siapa menjaga mulut dan lidahnya, memelihara diri dari kesukaran. Nah, kita coba slide-nya boleh diganti. Kita baca Amsal 21 ayat 23. Siapa menjaga mulut dan lidahnya. Oke. Mari Oma Opa, Bapak Ibu semuanya, kita akan menaikkan doa syafaat kita. Kita akan bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kalau setiap kami diberikan satu bagian tubuh yang kecil tetapi memiliki sebuah potensi, sebuah kemampuan yang sangat besar. Namun seringkali kami lupa untuk menyadari hal ini. Seringkali mungkin kami mengabaikan potensi ini. Seringkali kami menggunakannya untuk sesuatu yang bisa menyakiti, yang bisa melukai, dan bahkan bisa membuat dosa. Namun hari ini kami belajar Tuhan, ketika Yakobus memberikan nasihat ini, kami diajak untuk selalu belajar menjaga diri kami, menjaga setiap perkataan kami, menjaga setiap perbuatan kami. Karena kami nggak mau melalui lidah atau perbuatan tangan kami melakukan sesuatu yang baik untuk Tuhan, tetapi pada saat yang bersamaan kami melukai saudara kami. Biarlah melalui firman hari ini, Roh Kudus yang terus bekerja untuk selalu memakai hidup kami, memberkati setiap orang yang kami temui, dan juga bisa menjadi saluran kasih Tuhan bagi sesama kami. Pada pagi hari ini, kami pun ingin bersama-sama berdoa ya Tuhan, untuk Ibu Reni yang pada saat ini sedang lemah tubuh dan lututnya sakit pasca terjatuh. Kami memohon kiranya Tuhan yang terus menopang
kehidupan Ibu Reni. Tuhan yang menguatkan, Tuhan juga yang selalu hadir di tengah kehidupannya supaya dia tetap merasakan kekuatan yang dari Tuhan dalam menjalani hari-harinya. Biarlah dia tetap memandang kepada Tuhan, sang sumber kekuatan dan juga memiliki damai sejahtera dalam hidupnya. Kami juga mengingat buat Ibu Sekin yang pada hari ini sudah membaik kondisinya, yang sudah semakin pulih, dan kami bersyukur karena dia sudah tidak perlu menjalani kemoterapi lagi. Tuhan, satu kebaikan lagi kami boleh saksikan melalui hidup anakmu ini. Dan biarlah kami pun boleh senantiasa bersyukur seperti Ibu Sekin yang merasakan kebaikan Tuhan yang nyata dalam hidupnya. Biarlah Tuhan juga yang terus memberikan kekuatan bagi dirinya supaya dia pun tetap bisa merasakan kekuatan dari Tuhan dan menjalani setiap aktivitas sehari-harinya dengan pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Lani Widiati Adi pasca tindakan keteter untuk jantungnya. Biarlah Tuhan yang memberikan kekuatan dan juga pemulihan pasca tindakan yang diambil. Tuhan memberikan pemulihan melalui setiap makanan, obat-obatan, dan juga istirahat. Dan berikan kekuatan juga ya Tuhan untuk keluarganya. Biarlah mereka pun tetap bisa selalu memandang kepada Tuhan dan selalu berpegang kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Heni Purnama pasca tindakan ganti baterai pada jantungnya. Tuhan, kami memohon biarlah Tuhan juga yang senantiasa menyertai hidup Ibu Heni, supaya dia juga tetap melihat dan percaya kepada Tuhan bahwa segala sesuatunya akan disertai oleh campur tangan Tuhan. Dan biarlah hidupnya juga tetap terus berpegang kepada Tuhan, keluarganya juga bisa tetap terus menjaga dan juga senantiasa mengalami sukacita dari Tuhan. Kami juga berdoa untuk kesehatan para pengurus, seluruh jemaat Usinda dan juga keluarganya masing-masing. Kami percaya Tuhan senantiasa beserta dengan kami di tengah cuaca yang tidak menentu, kadang panas terik, kadang hujan begitu deras. Namun biarlah pertolongan dan perlindungan Tuhan boleh senantiasa menyertai kami semua, memberikan kekuatan, memberikan kesehatan, supaya dalam hari-hari kami boleh terus bersyukur kepada Tuhan dan kami boleh memuliakan Tuhan melalui setiap perbuatan dan perkataan kami. Kami juga menyerahkan untuk program kerja Usinda yang telah direncanakan. Kami berdoa supaya Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang boleh memakai setiap pengurus yang akan menjalankan, merancang setiap program yang telah diupayakan supaya boleh berjalan dengan baik, sesuai pada waktunya, dan yang terlebih penting, tujuan dari setiap programnya boleh tercapai. Sehingga di dalam persekutuan Usinda ini, setiap orang yang ada di dalamnya boleh merasakan Tuhan yang terus menguatkan dan juga menumbuhkan iman percaya kami. Kami menyerahkan untuk proses pembangunan gereja yang saat ini masih dan terus berjalan. Biarlah Tuhan yang boleh campur tangan juga agar proses pembangunan gereja ini bisa selesai pada waktunya, segala kebutuhan yang diperlukan bisa tercukupi, karena kami percaya Engkau setia dan juga Engkau yang akan senantiasa memenuhi segala sesuatu yang umat-Mu perlukan, supaya gereja ini dapat terus Tuhan pakai menjadi berkat bagi setiap orang yang bahkan belum mengenal Tuhan. Kami bersyukur juga ya Tuhan untuk yang berulang tahun pada tanggal 20 November yaitu Ibu Ernawati. 1 tahun lagi Tuhan boleh tambahkan umur padanya. Dan biarlah Tuhan yang senantiasa memberikan damai sejahtera dan sukacita yang melimpah dalam hidupnya. Memberikan kesehatan, kekuatan, dan juga Tuhan yang menyertai seluruh kehidupannya. Baik keluarganya dan juga pelayanan, kehidupan bersama dengan lingkungannya. Supaya melalui hidup yang dijalani oleh Ibu Ernawati, sungguh Tuhan juga boleh hadir dan juga boleh memakai hidupnya menjadi kesaksian yang nyata bagi setiap orang dia temui. Terima kasih Tuhan untuk setiap pekerjaan yang Tuhan juga lakukan dalam hidup kami. Untuk setiap pergumulan yang tidak terucapkan, kami percaya Tuhan juga mendengar dan mengetahuinya.
Dan biarlah kami boleh tetap terus berpegang pada Tuhan dan tidak kehilangan harapan. Karena Engkaulah satu-satunya pribadi yang dapat selalu kami pegang dan kami juga harapkan. Kami berdoa menyerahkan seluruh syafaat ini hanya dalam satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih. Tinggi banget. Untuk firman-Nya sangat-sangat jelas. Sekarang waktunya kita bersyukur setelah kita mendapatkan firman Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan dengan persembahan kita. Berikanlah yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan memuji dari NKB 183, baitnya yang 1, 3, dan 5. Mari kita bawa di dalam doa persembahan kita. Bapa kami yang di surga, sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas firman yang Tuhan telah berikan kepada kami ya Tuhan. Sungguh ya Tuhan, kami ingin menjaga lidah kami untuk boleh memperkatakan yang hanya yang baik dan memberkati orang ya Bapak. Tolong dan bimbing kami ya Tuhan, agar kami senantiasa bisa menjadi anak Tuhan yang lebih baik ya Bapak. Ya Yesus, saat ini kami datang ke hadirat-Mu membawa persembahan kami ya Tuhan.
persembahan yang asalnya daripada Tuhan. Mungkin hanya kecil ya Tuhan, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan mau menerimanya untuk dipakai pelebaran kerajaan surga ya Bapak. Inilah doa persembahan kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Lagu penutup. Lagu penutup, Tuhanku bila hati kawanku. Kita menyanyi 1, 2, dan 3. Oh ya, silakan berdiri, maaf. Silakan berdiri. Tuhanku bila hati kawanku terluka oleh tinta ujarku, dan kehendak ku jadi panduku, ampunilah. Jikalau tuturku tak sewenang dan aku tolak orang berbesar, pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa berserah, berikan daku kasih-Mu mesra. Amin, amin. Om Opa, Bapak Ibu semuanya, marilah ketika kita kembali ke kehidupan kita masing-masing, kita boleh selalu meninggalkan sebuah bekas yang indah, bekas yang manis, dan bahkan bekas yang memberkati kehidupan setiap orang. Mari kita pulang dan menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan. Puji Tuhan, saya masih sanggup naik di tangga ini. Semua adalah berkat Tuhan. Supaya hari-hari selanjutnya masih diberi kekuatan. Atas nama pengurus Komisi Usinda, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Philip Theodorus Sairang. Terima kasih Pak, Tuhan memberkati. Terima kasih kepada pemimpin pujian Ibu Yanti Kanoto.
Singer Ibu Rini Raharjo, Ibu Yulianti. Pemusik Ibu Yanti Suhendra. Penerima tamu Ibu Tiomailing, Ibu Tiomailan. Multimedia Saudara Kelvin, Saudara Efred, Saudara Evang. Tuhan memberkati pelayanan Ibu Bapak semua. Tema persekutuan kita minggu depan tanggal 4 Desember. Tema hidup seturut kehendak Tuhan. Terambil dari Yoel 2 ayat 13. Sama Lukas 3 ayat 10 sampai 18. Berbicara Pendeta Emeritus Dianawati. Pemimpin pujian Ibu Dini. Singer Ibu Lau Kui Hong, Ibu Yanti Karnoto. Pemusik Bapak Kuncoro. Penerima tamu Ibu Maria Suheli, Ibu Li Kimmi. Pembaca warta Ibu Rini Raharjo. Apa ada tamu yang hadir untuk pertama kali? Mohon untuk memperkenalkan diri. Sepertinya ada tadi di situ. Shalom ibu-ibu. Saya mengucap syukur sama Tuhan Yesus. Terima kasih kalau hari ini saya bisa hadir di sini ya, ikutin kebaktian di sini para lansia. Ya, saya mertua dari Aling, mami dari Theo. Saya lagi nginep di tempat Aling dan Theo. Saya tinggalnya di Jakarta Barat, di Taman Semanan Indah. Saya sudah tinggal sendiri, tapi tinggal di rumah saya sebelahnya anak saya yang ketiga, adiknya Theo. Bersebelahan, rumahnya berdempetan, tapi tetap dua rumah. Jadi kalau di belakang saya buka pintu, nembus sama anak perempuan saya. Tapi sekarang suami istri lagi ke Malaysia. Jadi saya sendirian di rumah gitu. Jadi dijemput sama Aling untuk nginep di sini. Ya. Nama siapa saya? Oh iya, nama saya. Nama saya Yasinta. Ya. Umur berapa coba? 70. Wah, salah. Udah banyak sekali umur saya. 89. Nanti tanggal 25 November ini. Puji Tuhan ya, Tuhan masih kasih saya sehat ya, kekuatan. Ya, masih bisa jalan-jalan kemana-mana gitu. Itu semua berkat Tuhan. Karena saya memang selalu ikut doa syafaat. Saya di gereja saya selalu ikut doa syafaat sampai saat ini. Dan hari Minggu juga ke gereja. Jadi saya, resepnya itu ya kena dekat sama Tuhan Yesus. Terus banyak berdoa, ya selalu dekat sama Tuhan, ya selalu bersukacita, berkumpul dengan teman-teman seiman. Ya saya bersyukur hari ini saya nginep di BSD bisa ke sini, tapi di sini banyak bener ya oma-omanya ya berkumpul. Ya, puji Tuhan. Ya waktu di Semanan ya banyak juga. Ya berkat Tuhan itu anak saya 3. Ya, 3. Yang satu tinggalnya di Puri. Biasa saya suka nginep di Puri, anak perempuan juga gitu. Tapi sekarang mereka ke Bali semuanya. Jadi saya jauh, ya udah ke BSD aja. Ya puji Tuhan, terima kasihlah sama Tuhan Yesus. Hari ini mendapatkan berkat firman Tuhan juga ya. Untuk kita berkata-kata yang baik sama Tuhan Yesus. Sehingga kita diberi berkat sama Tuhan setiap hari.
berkat jasmani, berkat rohani, kita selalu dicukupi, tidak akan pernah kekurangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ucapkan selamat datang kepada teman-teman yang baru. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bersatu dalam nama-Nya. Ucapkan selamat datang kepada teman-teman yang baru. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bersatu dalam nama-Nya. Saya lanjutkan wartanya ya. Setelah persekutuan ada MMA dan latihan padus. Tanggal 22 November hari Jumat ada latihan angklung. Tidak ada kegiatan melukis ya. Tanggal 27 November hari Rabu minggu depan persekutuan Usinda libur. Ingat ibu-ibu, minggu depan libur ya. Ada pilkada. Keluarga Ibu Elin mengundang Bapak Ibu, Oma Opa Jemaat Usinda untuk bersama-sama merayakan Natal pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 24. Waktu jam 10 sampai selesai. Tempatnya di Jalan Golf Hill. Nomor 399 Taman Golf Lipo Karawaci Tangerang. Bagi jemaat Usinda yang ingin ikut merayakan Natal diharapkan untuk mengisi form pendaftaran yang disediakan di meja tamu pada kehadiran di persekutuan Usinda atau mendaftar pada Ibu Nuriani paling lambat tanggal 30 November 24. Disediakan kendaraan angkot bagi jemaat yang memerlukan dan bersama-sama berangkat menuju rumah Ibu Elin, kumpul di Geria Anugerah GA pukul 8.30 dan berangkat pukul 9. Untuk Bapak Ibu yang ingin berangkat sendiri dapat langsung ke rumah Ibu Elin di Lipo Karawaci. Demikian wata dari Usinda. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu-ibu sekalian. Sampai ketemu waktu yang akan datang. Tuhan memberkati kita semua.